Kita memasuki tahun 2021 lebih dari setahun setelah pandemi dimulai. Dan sekarang kita bisa melihat ke belakang dan melihat semuanya dari perspektif yang berbeda. Setelah rasa sakit, kecemasan, dan kehilangan banyak orang dan kita udah mengalaminya, itu sangat menyakitkan ketika sampai sekarang kita melihat beberapa orang yang masih tidak bisa menganggap situasi ini secara serius. Pada semua penyangkal skeptis dan orang-orang yang tidak percaya dengan virus ini terus bermunculan. Dan sayangnya mereka hanya memperumit situasi yang sudah kritis, yaitu sampai mereka menyadari tingkat keparahan ancaman ketika mereka mendapatkan virus itu sendiri. Dan itulah kasus yang dialami oleh influencer kebugaran, yaitu Dmitry Stuzuk kalau aku nggak salah pengucapannya. So kalau kalian penasaran gimana cerita lengkapnya, keep on watching. Dmitry Stuzuk adalah seorang influencer kebugaran berusia 33 tahun dari Ukraine. Dia memiliki lebih dari 1 juta followers di Instagramnya, tempat dia dimana membagikan foto-fotonya tentang gaya hidup sehat, pelatihan intensifnya, dan rasa cintanya terhadap keluarganya, yaitu istrinya yang bernama Sofia dan 3 anak perempuannya yang lucu-lucu banget. Dia juga menggunakan platformnya untuk memberitahu kepada followersnya kalau dia ini berpikir virus itu tidak ada. Postingan Dmitry di Instagramnya berputar di sekitar kalau kesehatan itu bukan berasal dari otot doang, tapi merupakan mental dan batin. Dia menulis hal-hal seperti, saya tidak akan kuat di luar jika saya lemah di dalam. Maksudnya seberapa kuat fisik kita itu percuma kalau misalkan mental kita, hati kita itu tidak kuat guys. Dan pola pikir inilah yang diterapkan Dmitry untuk melawan semua virus dan menghadapi rintangan. Tetapi inilah yang menjadi bumerang bagi dia sendiri. Dmitry jatuh sakit ketika dia pergi ke Rusia untuk konferensi. Pada hari kedua dia di sana, dia bangun di tengah malam dan dia merasakan kalau lehernya itu bengkak, dia kesulitan bernafas dan perutnya sakit. Keesokan harinya dia mulai batuk-batuk, tetapi dia ini tidak demam. Dan alasan inilah dia berpikir kalau virus itu nggak ada di gue. Dan inilah kesalahannya guys. Dmitry mengira kalau dia ini batuk-batuk ya mungkin karena dia ini kelelahan, karena dia sering banget berolahraga, atau mungkin nutrisinya kurang, atau mungkin dia ini tidur di bawah AC. Begitu kembali dari Turki, Dmitry langsung melakukan beberapa tes. Salah satunya adalah tes COVID untuk berjaga-jaga. Dan tidak mengejutkan, ternyata dia ini beneran positif COVID dong. Sehari setelah dia mendapatkan hasil positif, Dmitry langsung pergi ke dokter untuk CT scan. Dan dokter langsung memberinya pengobatan dan merawatnya di rumah sakit. Menurut Dmitry, rumah sakit itu dipenuhi oleh pasien yang memiliki virus. Tempat itu sangat penuh. Bahkan beberapa orang terpaksa harus tinggal di koridor. Mereka kekurangan makanan, bahkan juga peralatan makan itu juga kayak terbatas banget stoknya. Untuk itu, Dmitry meminta dibebaskan sebagai pasien dan melanjutkan pengobatannya di rumah. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Dmitry menuliskan postingan di Instagram yang menceritakan bagaimana dia ini terinfeksi dan memberitahu followersnya agar tidak menganggap enteng situasi ini. Dan dia bilang, aku adalah orang yang mengira kalau virus itu tidak ada sampai aku benar-benar merasakannya. Tapi setelah dia meninggalkan rumah sakit dan dia melanjutkan perawatannya di rumah, itu tidak berjalan dengan baik. Karena setelah itu, dia langsung dilarikan kembali ke rumah sakit dalam kondisi koma. Dia sudah mulai mengalami masalah dengan sistem kardiovaskular dan jantungnya tidak bisa diatasi sehingga dia ini tidak sadarkan diri. Lalu menurut Sofia, jantungnya sempat berhenti berdetak, tetapi dokter berhasil memacunya. Sofia melaporkan bahwa kondisinya ini semakin kritis dan gak lama setelah itu dia mengumumkan bahwa Dmitry telah meninggal pada tanggal 16 Oktober tahun 2020. Sofia pergi ke Instagram untuk mengucapkan salam perpisahan yang pilu kepada Dmitry. Pasangan ini telah berpisah selama 6 bulan dan itu sangat menyakitkan bagi Sofia. Dilihat dari postingan Instagramnya, Sofia ini sempat memberitahu kepada Dmitry kalau dia ini sebaiknya berhati-hati sama virus ini dan tetap menjaga kesehatannya. Tetapi sepertinya Dmitry ini tidak menghiraukannya. Sofia mengatakan bahwa dia hanya memiliki kenangan hangat dengan Dmitry dan dia juga mengucapkan rasa terima kasih karena telah memberinya 3 anak yang cantik-cantik dan anaknya yang bungsu ini baru berusia 9 bulan saat Dmitry ini meninggal. Yogana Moura adalah seorang influencer dari Brazil yang berusia 22 tahun di mana di tengah pandemi global ini dia terus-terusan berpesta dan menghadiri sebuah acara selama sebulan. Bahkan dia mendorong para followersnya untuk melakukan hal yang sama. Dia secara teratur memposting konten pesta yang dia hadiri tanpa menggunakan masker ataupun social distancing. Kecerobohannya membuat dirinya viral dan ini menguntungkan dari hal finansial karena ada brand
yang memanfaatkan ketenarannya ini untuk mempromosikan produk-produknya. Tetapi pada tanggal 16 Januari tahun 2021, seperti yang kita duga-duga, si Yogana ini mulai menunjukkan gejala. Dan setelah dites, ternyata ya benar dia ini positif COVID, guys. Lalu dia dirawat di rumah sakit Sao Paulo dan di sana kondisinya ini semakin melemah. Lalu keluarganya meminta para followersnya untuk mendoakannya dan memberikan energi-energi positif. Postingan terakhir di Instagramnya di mana Yogana ini masih terlihat sadar dan dia menunjukkan kalau dia ini sangat berjuang melawan rasa sakitnya yang luar biasa. Di sana kita melihat kalau Yogana ini memakai ventilator dengan kita melihat air matanya ini mengalir di wajahnya. Tak lama kemudian keluarganya melaporkan bahwa Yogana ini masuk ke ruang ICU karena koma dan malah merembet ke penyakit komplikasi. Kondisinya semakin memburuk, paru-parunya terganggu, dan dia mengalami masalah ginjal. Dan setelah dia dirawat selama 2 minggu di rumah sakit, tapi sayangnya Yogana tidak bisa diselamatkan. Yogana mengalami hal yang sangat memilukan. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang terinfeksi karena mengikuti saran Yogana untuk berpesta di luar? Orang-orang dengan platform sebesar ini dapat mempengaruhi pendapat orang lain yang memiliki sumber daya yang lebih sedikit dan alat untuk merawat diri mereka sendiri ketika mereka sedang sakit. Dan ini adalah hal yang sangat fatal. Dan inilah yang terjadi pada pria selanjutnya yang diyakinkan oleh internet bahwa virus ini adalah palsu hingga mengambil hidup istrinya sendiri. Brian dan Aaron Hitchens, kalau aku nggak salah pengucapannya, mereka ini merupakan suami istri yang tinggal di Florida. Brian merupakan seorang supir taksi dan si Aaron merupakan seorang pastor. Sejak awal pandemi, mereka memutuskan untuk tidak mengikuti panduan kesehatan karena mereka ini telah melihat dan mendengar informasi yang mengatakan bahwa virus ini adalah palsu. Karena alasan itu, Brian tetap bekerja sebagai seorang supir taksi yang merupakan pekerjaan yang sangat beresiko karena kan tiap harinya dia harus berinteraksi dengan banyak orang. Dan dia juga bertugas mengambil obat istrinya karena istrinya ini menderita penyakit asma dan gangguan tidur. Dan selama dia melakukan tugas-tugasnya, si Brian ini tidak memakai masker ataupun social distancing. Karena mereka tidak percaya pada virus, mereka juga tidak menanggapi asmanya si Aaron ini akan menyebabkan sesuatu yang beresiko ketika asmanya ini akan kambuh. Virus ini menargetkan paru-paru yang membuatnya sangat parah untuk beberapa orang dengan kondisi kesehatan yang mendasari penyakit seperti cystic fibrosis dan asma sedang hingga berat yang dapat berkembang menjadi gejala yang sangat parah. Sayangnya di Mei 2020, baik Brian maupun Aaron ternyata terindikasi positif virus. Keduanya dirawat di ICU rumah sakit setempat. Menurut Brian, dia merasa lebih baik setelah beberapa hari kemudian. Tetapi Aaron semakin memburuk. Bahkan mereka harus membiusnya dan memasang ventilator. Bahkan setelah 3 minggu berada di rumah sakit, si Aaron ini tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dia ini membaik. Brian kemudian membuka Facebook dan dia menuliskan cerita yang memilukan bagaimana dia yang awalnya tidak percaya kalau virus itu ada hingga dia melihat kalau istrinya dalam kondisi koma dan ini membuat dia ini berubah pikiran. Dia mengakhiri cerita itu dengan menyesali tindakan yang dilakukan di masa lalu. Melihat ke belakang, harusnya dia bisa menggunakan masker sejak awal tetapi dia tidak melakukannya dan sekarang dia harus membayar semuanya. Tapi sayangnya Aaron tidak dapat pulih dan dia meninggal pada usia 46 tahun. Setelah itu Brian bercerita kepada media untuk berbagi pengalamannya dan untuk mencegah lebih banyak orang yang meninggal karena tidak percaya sama virus ini. Ruben Mata adalah seorang pelatih kebugaran, motivational speaker, dan seorang penulis. Ketika pandemi ini dimulai, dia berpikir kalau ini tuh tidak nyata. Dia dan orang-orang yang bergaul di gym mengira kalau mereka ini berada dalam lingkungan yang terkendali. Dan bahkan jika virus itu ada, mereka tidak akan menularkannya saat mereka ini sedang berolahraga. Ruben juga berpikir meskipun resikonya nyata, dia tidak akan sakit karena dia ini di gym seminggu ada 6 kali, dia makan makanan sehat, dan dia merasa kalau tubuhnya ini sangat kuat. Suatu hari, Ruben mulai merasakan rasa sakit, dan ketika dia mendapatkan gejala, dia mencoba pengobatan rumahan untuk memperbaiki situasinya. Dia mulai minum teh jahe dan makan sop ayam selama 10 hari. Tetapi itu tidak membantunya seperti yang dia harapkan. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Setelah dia mencoba memakan es krim Rocky, tetapi dia tidak merasakannya sama sekali. Sampai 3 hari sebelum dia memeriksakan diri ke rumah sakit, si Ruben ini masih pergi ke gym. Dia berpikir kalau dia ini hanya pilek biasa, jadi dia pergi ke rumah sakit dan mereka memberitahu kalau dia ini mengalami penyakit pneumonia dan harus dirawat di rumah sakit.
Di hari yang sama, dia harus dipasang ventilator. Dan dokter mengatakan kalau dia ini pertama kali melihat pasien yang langsung jatuhnya tuh cepat banget. Bahkan ketika dia ini berada di rumah sakit, Ruben ini tidak bisa merespon ventilatornya. Sehingga dokter harus menginkubasi dia untuk mencegah paru-parunya dari pingsan atau hal-hal buruk lainnya. Lalu dokter memanggil saudara perempuannya dan memberitahu kalau kemungkinan dia selamat tuh hanya 40%. Untungnya dia ini bisa kembali pulih setelah dia berjuang melawan virus-virus itu. Ya inilah yang dinamakan mukjizat ya guys. Begitu dia kembali mendapatkan kesehatannya, dia langsung diwawancarai oleh berbagai media untuk menceritakan pengalamannya. Sekarang dia terlihat lebih sehat dan bahagia. So, pelajaran yang kita bisa petik dari kisah ini adalah kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri demi menjaga orang lain juga guys. Dan saran aku kalian tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan keluar-keluar rumah kalau misalkan nggak penting-penting banget. Oke guys, jadi segitu aja video kita hari ini. Kalau misalkan kalian ada pendapat atau mau cerita-cerita pengalaman kalian, bisa banget komen di bawah karena aku akan bacain komentar kalian. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa banget tulis komentar di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!